بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukron lillah syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Insyaallah Ustaz Dedi sibuk terus ya Ustaz ya. Kemarin sepanjang Ramadan kita sengaja libur karena saya juga ingin ya melakukan aktivitas dan mendengar belajar mendengar di sepanjang Ramadan, alhamdulillah. Dan tentunya Ramadan untuk saya belakangan ini Ustadz, itu harus menjadi Ramadan yang membuat saya mengenali Allah. Setelah saya kenal kepada Allah, kemudian saya kagumi Allah. Setelah saya kagumi, maka muncul satu kondisi di mana saya rindu untuk bertemu dengan Allah. Gema takbir di ujung Ramadan itu luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar betul-betul membuat kita merasa sangat kecil. Merasa sangat kecil dan kecil sekali. Tapi ingin bertemu dengan yang maha besar, Pak Mulyadi, Kang Harigana. Saya pengen ketemu dengan yang maha besar nanti. Karena ternyata kenikmatan yang luar biasa itu saat liqa'a Rabbih, bertemu dengan Allah. Ya Rabbana, saya ingin bertemu dengan Allah. Kemudian, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bertemu dengan Allah? Ini Kang Riki. Yang saya ingin Kang Ferry, karena Allah Maha Besar, maka saya harus berkarya besar untuk pantas bertemu dengan yang Maha Besar. Bagaimana bisa saya pantas bertemu dengan yang Maha Besar kalau saya tidak melakukan sesuatu yang besar seperti itu. Jadi, Masya Allah. Apa itu karya besar itu? Karya besar sebelum kita berbuat, ini kalau saya coba urai gitu kan, sebelum saya berbuat, tentu karya besar akan saya dapat, bisa saya lakukan dan saya persembahkan setelah saya coba dengan sekuat tenaga menghindarkan khilaf dan salah, untuk menghindari murka Allah. Bagaimana proposal saya sampaikan kepada Allah diterima oleh Allah seandainya akhlak saya tidak diterima oleh Allah. Saya tidak menjadi seorang yang dicintai oleh Allah. Nah, proposal itu saya sampaikan kepada Allah, karya besar saya sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima karena saya juga berjuang untuk menjadi manusia yang secara akhlak dicintai oleh Allah itu. Karena saya melihat Bu Lia, hidup ini apa ya, linier ya. Wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harapkan kebahagiaan akhirat, jangan lupa Kang Ian, kebahagiaan akhirat itu hanya kita dapat di dunia, enggak di tempat lain. Ya sudah, saya manfaatkan dunia, semua perbuatan saya harus menuju ke sana. Ketika makan mengucapkan bismillah, untuk apa? Pengen ke surga. Ketika minum mengucapkan bismillah, kenapa? Supaya setan nggak ngeganggu minum saya. Supaya saya lurus ke surga. Sebab kalau tidak lillahi ta'ala, tidak pakai bismillah. Bismillah itu bukan hanya kalimat bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi betul-betul kita lakukannya karena Allah. Itu bismillah. Nah, jadi Ustadz Dedi mungkin pernah memikirkan ini. Mudah-mudahan sama gitu ya terfikir Ustadz. Di dalam sholat itu dari takbir sampai salam, tidak ada jeda kita untuk keluar dari bacaan sholat. Untuk berhenti dulu. Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim, amin, terus langsung ayat, terus rukun sujud, semuanya ayat, ya semuanya bacaan. Tapi anehnya, kita masih sempat ngalamun karena lomari, karena kunci, ke jarum, kemana-kemana. Kan itu, kita masih ngelamun ke arah sana. Padahal tidak ada jeda kita untuk berpikir yang lain. Oh, setan mengganggu kita.
memalingkan konsentrasi kita. Mungkin dalam hidup kita pun begitu. Ketika kita harapkan kebahagiaan akhirat dari dunia ini, di dunia ini, maka wajar kalau setan terus saja menggoda kita. Bahkan ada juga yang egois ya, si gano inyak gitu kan. Persis seperti seorang bapak, enggak, saya nggak mau nikah lagi, gitunya. Nah, saya pengen membesarkan anak saja. Waduh, eta. Si ganunya membesarkan anak, dan yang membesarkan anak mah Allah atuh. Terus dia sendiri bersama anak-anaknya. Setelah anak-anaknya sukses, jauh anak dari rumah bapaknya nih. Pada saat bapaknya renta, anaknya tidak sempat untuk merawat bapaknya. Ujungnya bapaknya putus asa. Si ganunya gitu, bisikan setan yuwas visu visu durinas dalam rentang waktu yang panjang. Setelah 25 tahun baru terasa anaknya pergi jauh, sibuk. Bapak yang dulu membela anaknya hadir di sebuah ruangan keputusasaan dan rasa sepi yang dahsyat. Ketika sakit, dia mulai mengutuki anaknya. Boga budak teh, nah itu kalimatnya. Seperti ia, setan tuh menggoda kita. Sepanjang kita beribadah di dunia ini, kita harapkan kebahagiaan akhirat. Kemudian ibadahnya untuk apa? Untuk kebahagiaan akhirat. Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan akhirat yang baik, qalbun salim. Ya, memiliki hati yang salim, yang selamat, yang sehat. Dan hati yang sehat hanya bisa kita dapat dari makna-makna ibadah yang menasehati kita. Ya, ketika saya ucapkan Allahu Akbar dalam sholat, maka saya akan merasa terus kurang dalam urusan ilmu. Kenapa? Karena saya merasa Allah Maha Besar dengan ilmunya yang luar biasa, sementara kita punya apa gitu. Akhirnya ciri orang yang merendah adalah orang yang terus berbuat besar. Ciri orang yang merendah adalah orang terus beribadah. Semakin dikhusyukkan itu merendah itu. Membaca buku semakin banyak, mencari ilmu semakin intens. Kenapa? Karena merasa kurang terus. Itu ciri orang merendah. Tapi kalau diajak ngaji rada males, itu sombong, dia merasa sudah tahu, ya kan? Terus diajak berbuat baik rada males, itu sombong dia. Nah, ujungnya setelah 5 hari terakhir lah kurang lebih di bulan Ramadan agak sedikit mellow, rada-rada nangis lah Kang Bongki. Mudah-mudahan Kang Bongki sehat terus kan. Itu rada-rada nangis. Kenapa? Kesempatan mendapatkan pahala kali 10 di bulan Ramadan tinggal 5 hari. Bisa optimal nggak kita manfaatkan itu? Tinggal 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari, Masya Allah. Bisa optimal nggak kita memanfaatkan itu? Setelah saya coba melakukan istighfar, ya, istighfar saya caranya introspeksi. Sudah seberapa banyak kita memanfaatkan Ramadan ini untuk menimba sesuatu yang besar? Paling 5 atau 6% saja saya memanfaatkan Ramadan. Tidak sampai 10-20%, apalagi 100%. Ya Allah ya Robi. Beres takbir, sholat id, Kang Popon, apa yang ada di benak saya Kang Pun? Kita seumuran. Ya, saya sama Kang Popon seumuran. Apa yang ada di benak saya? Kalau sekarang usia kita usia Rasul ya. Kalau usia kita tinggal 2 bulan, 5 bulan, sempat nggak sih kita memanfaatkan kesempatan hidup menimba sesuatu yang membuat kita pantas untuk mendapatkan hadiah husnul khatimah? Ya kan? Tinggal kalau tadi Ramadan tinggal 5 hari lagi, membuat saya tipe porosih, tipe paretot, mengumpulkan apa yang bisa saya lakukan. Nah, sekarang dalam hidup tinggal, sebut saja tinggal 5-6 bulan, sempat nggak kita menggenapkan absensi kita di hadapan Allah yang sampai saatnya kita dinyatakan tuntas menjalankan hidup? Atau didegungkan ke malaikat, kamu tuh ya tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tinggal 2 bulan masih saja malas-malasan, masih saja gampang ngomong, capek dalam ibadah, masih saja
berani ngomong lebar untuk berbuat baik. Sayang kalau berbuat baik, lebar mengeluarkan uang, Masya Allah. Dan ada satu hikmah yang luar biasa pada saat orang tua membagikan hadiah lebaran untuk anak dan cucunya. Untuk saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam amplop dibagikan. Ada juga yang tidak pakai amplop dibagikan. Di situ saya melihat, ya Allah, untuk apa harta ini? Makan sudah tidak banyak, tidur sudah tidak nyenyak, traveling sudah tidak jauh, ya kan? Apa untuk apa? Akhirnya saya tahu Kang Ferry, uang saya harus saya pakai untuk membeli banyak hati, sampai suatu saat akan banyak hati berdoa untuk saya kepada Allah saat saya pulang. Itu. Jadi untuk apa harta itu, Kang Maman? Untuk bersilaturahim, Kang. Untuk bersilaturahim, Kang Wahyudi. Untuk apa uang? Ya udah, untuk bersilaturahim ke anak, cucu, menantu, tetangga, siapapun, saudara-saudara kita al-akrobin, ya, dari orang-orang dekat, au masakin, orang-orang miskin, atau siapa saja. Semua. Jadi tuntas. Saya tidak akan sempat mungkin membayar semua absensi saya yang saya lalui di sepanjang hayat saya dari sejak akil balik sampai hari ini, bahkan sampai hari kematian, itu tidak bisa dipenuhi. Banyak alpanya. Nah, bisa nggak di ujung hayat ini Ustaz Saiful Hudayat tolong doakan saya, Dani Boni, ya, Kang Zen Jainuddin, tolong Ustaz Hashim, tolong doakan, kita saling doakan. Sudah kita saling memaafkan, kita juga memaafkan diri sendiri dengan cara merubah diri dari diri yang pas-pasan dikoreksi untuk menjadi lebih baik. Kita maafkan diri kita dan seterusnya, kita saling doakan. Mudah-mudahan Kang Ferry, saya, Kang Bongki, semua, ya, Bu Imas Karyama, semua kita diizinkan oleh Allah dengan pengampunannya, dinyatakan tuntas menjalankan ibadah. Masya Allah, Ustaz. Nuhun. Kalau saya mengambil kalimat surat Al-Maun, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka untuk orang-orang yang sholat. Sholat itu intinya ibadah itu. Sholat, saum, zakat, haji, doa, semuanya. Celaka orang yang melakukan itu semua kalau dia lalai dari itu semua. Artinya, wallah mudah-mudahan, ya kalau salah tolong perbaiki. Jangan ngaku udah sholat lah kalau masih jutek, gitulah. Jangan ngaku udah sodakoh kalau masih nyebelin orang. Jangan ngaku sudah soleh, tahajud, saum Senin Kemis, bahkan saum Daud, kalau kita tidak memberikan manfaat kepada orang. Manfaat itu bukan saja membuatkan rumah untuk orang, memberikan harta untuk orang, karena kebermanfaatan seseorang hadir dari inner beauty-nya kepada akhlaknya, dan dia memberikan manfaat perilaku bagi orang lain. Betul. Saya yakin sekali banyak anak-anak yang sukses yang lahir tanpa nasihat bapaknya. Cukup bapaknya memberikan manfaat, keteladanan. Banyak itu. Cukup ibunya memberikan manfaat akhlak mulia. Dan banyak tetangga yang ikut sukses karena dia memiliki tetangga yang hebat. Keteladanan. Itu wajar kalau akhirnya Rasulullah disebut sebagai uswatun hasanah. Begini, Rasulullah tuh tidak pernah mengiklankan Islam. Oh ya, masuk Islam, kecuali pada surat-surat kepada raja, ya. Tapi akhlak Rasulullah yang membuat orang masuk Islam. Bahkan mungkin dalam dunia perdagangan, kita tidak perlu iklan untuk produk kita. Cukup produk kita menjadi bahan pembicaraan orang banyak karena bagusnya keteladanan. Jangan sampai gara-gara teori iklan, kapitalis bisa menyatakan bahwa tidak ada di Indonesia, tidak ada odol yang lebih baik dari Pepsodent. Pas giliran diboikot Pepsodent, orang yang biasa pakai itu langsung rudet.
Padahal banyak lebih bagus dari itu kan itu ya. Nah, jadi Masya Allah, Rasulullah betul-betul pribadi yang tidak yukadzibu biddin, tidak mendustakan agama. Agama itu bukan sesuatu yang bohong pada dirinya. Nah, kita juga mudah-mudahannya perlahan, tapi pastilah ya, kita tidak akan berdusta tentang Islam. Kita akui betul-betul Islam itu agama saya. Ha anada, ini saya Muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah saya Muslim. Nah, caranya tentu dengan akhlak mulia. Saya melihat bahwa tadi hablum minan nas itu begini, ingin baik hubungannya dengan Allah, ingin bagus hablum minallahnya, mustahil. Mustahil kalau hablum minan nas tidak bagus. Hmm. Kalau hablum minanas bagus, tanpa hablum minallah bisa. Ya, Bunda Teresia tidak punya hubungan hablum minallah, tapi dia di Afrika berbuat baik. Ya kan? Sampai usianya 94 tahun, terus berbuat baik. Tidak ada hablum minallahnya. Tapi kalau ingin hablum minallah bagus, perbaiki hablum Masya minallah. Ya kan? Seperti itu. Dusta Dudi Mutakin, ramah kepada semua orang. Kalau Dudi Mutakin tidak ramah di rumah, bohong tuh. Saya ke Ustadz Dedi, ke Ibu Dele. Wah, ramah pisan, tapi di rumah saya jahat. Ya, tukang ngebully anak, tukang ngebully istri, atau psycho gitu kan, atau apa toksik gitu kan. Ah, tidak. Perjalanan kita ini ujungnya, perjalanan kita dari sejak akil balik adalah perjalanan belajar yang dinasehati terus oleh ibadah-ibadah kita dan belajar kita yang luar biasa. Bukan pada saat pensiun saya mengumpulkan uang yang banyak. Bukan pada saat pensiun saya memiliki harta yang berlimpah, bukan. Pada saat sesudah saya pensiun, saya menjadi pribadi yang membuat cucu saya bahagia karena memiliki abah yang bijaksana. Ya kan? Menantu yang berbahagia karena memiliki mertua yang betul-betul bijaksana. Tetangga yang berbahagia karena memiliki tetangga yang setelah pensiunnya betul-betul mengayomi dan bijaksana. Bukan dengan hartanya, tapi dengan kehadirannya yang saat hadir semua orang tentram karena akhlak mulianya. Itu mungkin yang disebut yanfa'u nas ya, sangat bermanfaat kepada manusia. Tapi kalau yang disebut bermanfaat itu harta relatif, tidak semua orang punya, tapi akhlak mah semua bisa punya. Ya, Betul. jadi mungkin kalimat penutupnya Ustaz, rada disebut bohong lah ya, kita sudah ibadah kalau ternyata kita masih nyebelin orang lain gitu loh. Hmm. Iya, nggak boleh. Kita harus membuat semua orang bahagia, semua orang merasa nyaman. Karena kita mudah-mudahan ibadah saum kita menjadi ibadah yang baik. Ustadz, nanti tanggal 17 Mei tong hilap. Mangga Ya, insya Allah Bunda, mohon insya Allah Bunda. tanggal Udah 17. Bunda Syahil. Mohon partisipasi dari semua sahabat di Zoom ini juga di YouTube Majelis Madani. Tolong ikut mengumumkan untuk tanggal 17 Mei bersama Ustadz Fahrudin Faiz dan Ustadz Dedi Haryadi di Masjid Trans Ba'da Duhur. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat ya. Amin. Mudah-mudahan terima semua eh, ibadah saum kita dan Allah tuntun kita untuk membawa iklim saum kita di sepanjang hayat kita, entah bertemu atau tidaknya kita dengan Ramadan yang akan datang. Saya lebih berharap kalau seandainya belum pantas saya mendapatkan husnul khotimah, saya ingin bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Tapi kalau seandainya saya sudah pantas mendapatkan husnul khotimah, terserahlah Ramadan mau datang mau tidak, nu penting ke surga. Gitu ya Kang Ferry ya. Insya Allah. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.